Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, siang ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tafsir seputar bagaimana menjadi mukmin penebar cahaya, yang kita masih membahas dari sifat-sifat Al-Quran, masuk ke bagian bagaimana Al-Quran mempunyai kemuliaan yang agung, kemuliaan yang besar. Yang ini disebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, wa innahu ladikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan yang besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak engkau akan diminta tanggungjawaban. Nah, ini adalah bagaimana firman Allah, ya. Tentunya Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu adalah bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy. Maka Allah menerangkan bagaimana sifat Al-Quran itu yang mempunyai kemuliaan yang besar bagimu, yaitu bagi Nabi Muhammad dan kaummu, yaitu kaum Bani Israel. Bani Israel, Quraisy, ya. Kaum Quraisy, ya. Dan kelak engkau akan diminta tanggungjawaban. Jadi sesungguhnya Al-Quran merupakan kemuliaan bagimu dan bagi kaummu dari Quraisy. Di mana ia turun dengan bahasa mereka. Bahasa Arabnya, ya. Bahasa Arab itu bermacam-macam, ya. Ada bahasa Arab Ibrani, ya. Ada Quraisy, ya. Pula yang lainnya juga macam-macam, ya. Seperti nahwu sharaf, ya. Itu sebagian Al-Quran memang, ya, di antaranya berisi dan bisa dikaji secara nahwiyahnya, pula sarafnya, itu bisa, ya. Tapi tidak semua Al-Quran isinya nahwu sharaf, enggak, ya. Ini harus kita catat juga, ya. Untuk saya di
Mudah persis ya, ketika tamhid sudah dijelaskan ini juga ya, bahwa tidak semuanya Al-Quran itu isinya tentang nahwu sorof semua ya. Berkaitan dengan nahwu ya, ilmu nahwu. Tapi kalau dikaji secara nahwiyah ya, atau sorof, nah itu masuk ya, gitu. Karena demikian, bagaimana dalam Al-Quran itu ya sama, hampir sama ya gitu. Di antaranya ya ada kata benda ya, sim ada pekerjaannya, ada fiilnya, ada objeknya ya. Sama itu. Makanya dikaji secara ilmiah gitu ya oleh para ulama, dan itu dimudahkan ya secara bahasa juga ya. Makanya kalau ya sumur-sumur kita yang masih muda gitu ya, itu mudah gitu ya mempelajari nahwiyah gitu ya. Ya, kalau usia yang mungkin udah tua gitu ya, jangan nahwiyah terus logo aja susah gitu ya, berat lah gitu, bahkan mungkin tidak minat gitu. Gak minat belajar bahasa Arab gitu ya, karena emang sebenarnya mudah, cuman ya kalau tahapannya ya untuk orang tua lah, kelasnya itu ya beda-beda ya. Ya mungkin ada yang minat ya, tapi minatnya bahasa Arabnya yang mengacu pada tafsir itu. Sedangkan tafsir juga tidak semua ya, tapi bisa dikaji lewat ya nahwiyah itu. Intinya sebenarnya mudah ya pelajarannya itu. Cuman kalau memang berbicara kemampuan ya pasti beda-beda ya. Seperti orang menghafal Al-Quran, intinya sebenarnya mudah ya. Inna nahnu nazzalna dzikra ya. Wa inna lahu lahafidun. Itu diantaranya kan bahwa dan sungguhnya kami akan menjaganya kan pasti setiap ayat itu ada yang menjaganya, yaitu para penghafal Quran juga diantaranya ya. Tapi tidak semua penghafal Quran itu cepat ya, ada yang lambat tuh hafalannya gitu, ada yang memang cepat ya, ada yang dia menghafal satu halaman bisa cepat. Nggak kayak Imam Bukhari terutama ya gitu. Imam Bukhari itu sekali dengar langsung hafal gitu. Ya, sekali dengar misalnya ayat Al-Quran atau hadis ya, langsung hafal gitu, beliau itu insyaallah. Kalau kita ya kadang sekali dengar malah kita ya kelewat justru gitu ya. Nah, itu tidak seperti bersihnya ya, bagaimana di zaman sahabat, para sahabat soleh itu ya menghafal Quran itu ya enggak. Sehingga ya begitu pula bahasa Arab itu ya. Makanya apalagi di zaman sekarang bukan mustahil ya, memang tidak banyak peminat itu ya. Kenapa? Karena emang kemampuannya ya, apalagi kalau untuk orang tua ya itu, orang tua ya, kemampuannya. Tapi bersyukurlah kalau kita masih ya terus mengkaji bahasa Arab ya. Bersyukurlah ya, karena disitulah mungkin Allah titipkan orang-orang yang spesial ya,
yang mengkaji Al-Quran melalui bahasanya ya, dan kelak akan mewarisi ilmu itu ya, gitu ya. Saya juga belajar bahasa Arab di Imarat waktu itu ketika tamhid Muda Persis, kemudian juga di Maki ya, Madrasah Al-Quran itu ya. Waktu di tamhid itu nggak kerasa bahasa Arab itu ya. Ya mungkin belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun lebih itu ya. Ya alhamdulillah mengerti itu ya. Tapi benar-benar kerasa itu ketika belajar di Maki gitu. Ya. Jadi walaupun mudah metodenya ya, metode Ustaz Aceng ya, Allahu yarham, mudah sekali itu ya. Bukan yang Arab tapi yang terjemah yang 60 jam. 60 jam Pak, lupa lagi. Nah itu yang kalau nggak salah yang 40 lah, 40 jam. Ada yang kuning gitu ya itu. Itu mudah sekali itu. Kalau sekarang di tamhid itu Ustaz Rizky Abdurrahman itu ya. Ada lagi itu metodenya. Tapi masuk gitu ya itu. Daripada yang Arabnya itu ada yang Arabnya juga ya. Tapi ternyata terasanya itu ketika di Maki itu ya lebih mudah lagi gitu ya. Nah itu. Sekarang di Turki juga demikian, masih belajar bahasa Arab ya. Hanya emang nggak terlalu intens karena emang ya kalau malam hari mah berat juga ya. Ya waktu sama istri itu ya berat malam mah. Udah waktu spesial tuh mah. Nah makanya, nah di sini tentu kalau di manajekan itu bahasa Arab itu sebenarnya bisa, kita bisa mencapai tahapannya. Tentu tahapan yang mudah dulu. Gitu. Mungkin Rasulullah gitu ya, kalau mau. Gitu ya. Boleh nahwiyah boleh. Cuman ya lihat kekuatan dulu ya. Mungkin harus diulang berapa kali ketika bab satunya gitu ya. Jadi karena kemampuan gitu. Lalu juga Pak Jafar juga hampir kan di bahasa Arab di Rasulullah gitu ya. Cuman kan belum, baru 2-3 halaman juga udah mentok gitu ya. Ya akhirnya itulah. Nah itu. Apalagi zaman sekarang ya. Semuanya dimudahkan ya melalui bahasanya itu. Cuman ya itu, kendalanya pasti ada saja ya. Apalagi pasti usia mah itu berpengaruh itu ya. Karena memang Al-Quran itu pasti dimudahkan ya. Turun dengan bahasa mereka ya. Ketika itu Allah firman ke Nabi Muhammad, kaum Quraisy ya. Mereka orang-orang yang paling memahaminya juga ya. Maka selayaknya mereka menjadi orang-orang yang paling kuat menegakkannya. Ya harusnya ya. Karena mereka mudah menghafal, memahami. Harusnya mereka yang bisa mengamalkannya ya. Karena tentunya orang yang paling paham biasanya orang yang mengamalkan. Dan kita temukan bagaimana ciri bagaimana Rasulullah orang yang mengamalkan Al-Quran ya. Karena beliau adalah diantaranya ya, khuluqul alim ya. Mempunyai akhlak budi pekerti yang agung ya. Karena itu beliau mengamalkannya. Tetapi bangsa Arab saat itu ya, walaupun mereka paham, memahami, sebagian mereka hafal ya,
tidak banyak di antara mereka yang beriman. Ya. Bahkan mengikuti risalah kenabian Nabi Muhammad. Ya. Nah, itu. Di negeri kita juga ya, banyak yang paham. Tapi berapa persen yang benar-benar mengikuti ajaran nabinya gitu. Dan sekarang kita berpapasan ya, yang katanya cinta nabi gitu ya, cinta nabi. Tapi ya kalau diikuti ajarannya ya enggak, kebanyakannya justru itu ya menyimpang gitu. Ya makanya itu tentang Ludan mah banyak perselisihan. Ya, di Islam kan cara ajaran Islam ya tidak mengikuti, tidak memperingati yang namanya ulang tahun enggak. Secara hakikatnya gitu ya. Kalau kita lihat lahirnya Nabi kan itu lihat di sejarah bahkan berbeda-beda, bukan 12 Rabiul Awal ya. Beda-beda justru. Tapi yang sepakat itu meninggalnya itu sepakat ya gitu. Makanya diperselisihkan tuh mengenai lahirnya itu. Kalau kita lihat di mana itu Sufir Rahman apa namanya apa lagi kitabnya yang saya Al-Barak beri itu ya, itu ya kalau kita ya jangan ikuti aja gitu. Jangan ikuti ya. Pastilah setiap tahun ini selalu diperdebatkan, selisihkan ya gitu soal itu ya. Ya tugas kita ketika kita menemukan sebuah, jangankan hari raya gitu ya, itu amal soleh saja ya, harus sesuai dengan ajaran Nabi ya gitu. Tata cara sholatnya gitu ya, tata cara wudhu, zakat, akhlak kita juga harus demikian mencontoh Nabi ya gitu. Bagaimana Nabi berakhlak gitu. Dan kalau kunut itu memang dicontohkan Rasul. Ya kalau masalah itu ya selesaikan juga masalah itu. Maka saya mah ada bagi masalah khilafiyah ya, dalam masalah ibadah ya. Banyaklah masalah khilafiyah itu. Dalam masalah sholat ya, di kunut misalnya kunut subuh ya, itu kan diperselisihkan ya. Ada yang sebagian menganggap itu adalah amalan sunnah, ada yang menganggap itu ya yang dicocokkan itu ya kita pahami kunut nazilah gitu. Kunut nazilah yang kita pahami itu kan itu kunut nazilah. Dan kalaupun mau kunut ya berarti harus di semua sholat, bukan hanya subuh gitu ya, kunut nazilah. Dan itu pun berpapasan karena mendoakan laknat kepada 3 orang saat itu ya Nabi itu. Dan 3 orang itu juga sudah taubat, dia masuk Islam ya. Setelah kejadian itu selesai itu ya, sebulan di laknat, ternyata 3 orang itu masuk Islam ya. Nah, itu. Nah itu terus apa lagi ya? Lupa lagi saya. Ya, jadi masalah seperti itu ya, khilafiyah seperti itu ya, sebenarnya bukan hal yang harus terlalu dibesar-besarkan ya gitu. Apalagi emang hal demikian itu pasti gitu. Terkadang itu ya di kalangan para sahabat saja ya, ada yang mereka itu pas perjalanan perang
mereka di perjalanan gitu ya. Ada yang mereka memilih sholatnya itu dengan di kosor gitu ya, diringkas gitu ya, jamak kosor Kosor. ya. Kalau apa jadi dua gitu. Iya gitu, Bisa gitu. bisa. Ada yang memilih Kalau demikian. di kereta umpamanya kan Di kereta mah itu di kendaraan di kendaraan bisa ya. Ya balik. bisa aja itu kalau Daripada Iya. kayak sholat sampai Bandung kan jam genep. nggak bisa turun mah bisa aja nggak apa-apa. Jadi kalau nggak bisa turun mah ya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa turun ya harusnya ke masjid gitu ya. Lebih bagus ya cari tempat yang nyaman gitu. Di sholat di masjid. Nah di antara para sahabat juga ada ya yang milih qashar, ada juga yang milih nggak di qashar langsung aja 4 rakaat aja, duhur 4 rakaat ya. Tetap asar juga tetap tepat waktu gitu ya, tepat waktu di waktunya. Bisa. Terus jam 5 masuk bisa ya. Iya, itu kan berbeda pendapat di para sahabat juga, apalagi di zaman kita. Di zaman kita pasti ada aja beda pendapat. Nanti saya akan bahas nih, ada kajian khususnya sebenarnya salah perbedaan pendapat ya. Salah khilafiyah ya. Ya dan dalam masalah fikih itu ya pasti banyak ya perbedaan pendapat ya, hanya nggak terlalu dibesar-besarkan. Saya kalaupun mengkaji silahkan saja dikaji ya. Hanya tentunya masalah fikih ya, apalagi khilafiyah yang muktabar itu ya, ya sama-sama maklum itu ya, namanya masalah fikih gitu. Kalau kita tidak kunut subuh, kemudian juga ya demikian ya kita tidak melakukannya. Tapi bagi mereka yang melakukan ya mangga-mangga aja gitu. Itu. Dan juga masalah ini pasti akan terus. Nanti ada bahasnya saya khusus dari Muhajirin, ada sekarang kayak jam pada asar tuh. Nah kembali lagi, tadi kan harusnya mereka orang-orang Quraisy itu yang menegakkan dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri ya. Tapi pada kenyataannya tidak ya, banyak yang tidak mengikuti dakwah Nabi. Maka kelak ya, kita itu akan ditanya ya, wasaufatus alun, dan kalian itu akan dipertanggungjawabkan, ditanya ya. Akan ditanya engkau dan orang-orang yang bersamamu tentang kewajiban syukur kepada Allah dan mengamalkan tuntunannya. Ini luar biasa nih ayat ini ya. Dan juga kalau kita baca lanjutannya ya, di ayat 45, was'al man arsalna min qablika mir rusulina, dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu. Bagus nih, luar biasa ya isi ya terkandung. Jadi kita itu nanti akan ditanya ya, benarkah kita sudah mengamalkan Al-Quran ya? Benarkah kita sudah menegakkan Al-Quran? Benarkah kita sudah mengikuti Rasul? Itu kita akan ditanya di akhirat. Iya. Dalam akhirat alam perhitungan apa? Iya. Hisab ya. Iya, itu ada pertanyaannya. Ada pertanyaan. Katanya Al-Quran bisa membantu kita. Bisa, iya jadi syafaat. Bisa. Kalau sering baca. Iya, sering dibaca, sering kita mengamalkan gitu ya. Yang berat itu ngamalkan ya. Iya. Membaca mana ya bisa. Nah itu ayat 44 ya.
Kita akan ditanya itu di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan bisa jadi syafaat. Dan sesungguhnya Al-Quran ini merupakan kemuliaan bagimu dan bagi kaummu. Nanti di hari kiamat akan ditanya tentang keimanan kepadanya ya. Tentang keimanan terhadap Al-Quran ya. Sampai sejauh mana kita mau mengkaji Al-Quran ini, mengikuti petunjuknya. Sudah belum kita mengikuti petunjuk Al-Quran dan seruan kepada Al-Quran. Dan juga dikatakan bahwa Al-Quran itu merupakan peringatan yang kalian gunakan untuk mengingatkan terhadap urusan agama dan untuk kalian amalkan. Pula dikatakan dalam tafsir As-Sa'di, Al-Quran itu kebanggaan bagimu ya. Kebajikan yang agung serta nikmat yang tidak terkira dan tidak diketahui sifatnya. Maksudnya tidak bisa kita mengira-ngira nikmat Al-Quran itu ya, karena saking besarnya nikmat itu ya. Serta mengingatkanmu juga pada kebaikan dunia dan akhirat serta mendorongmu padanya. Artinya begitu besar sekali nikmat Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu luar biasa ya. Dari setiap hurufnya, berapa hurufnya itu ya? Ada sekitar jutaan gitu ya. Seluruhnya itu. Bismillah saja itu berapa hurufnya? 19 ya. 19 huruf Bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Setiap kita baca satu huruf itu 10 kebaikan. Terus 10 kebaikan akan terus bertambah. Dari setiap halamannya berapa itu? Iya, luar biasa. Dan bagaimana banyak sekali rahasia-rahasia dalam Al-Quran. Makanya ini nikmat yang paling berharga Al-Quran itu. Nggak bisa kita perkirakan, nggak bisa kita sifati bagaimana nikmatnya. Karena saking begitu besarnya nikmat Al-Quran. Dan itu adalah kebaikan yang besar, nikmat yang tidak terkira, mengingatkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Juga mengingatkan kita pada keburukan dan memperingatkan darinya. Apa itu keburukan ya, dijelaskan apa itu misalnya khamar, apa itu judi, maisir gitu, ya. Terus juga zina dijelaskan. Terus akibat-akibat dari zina apa? Zina dosa besar ya. Dosa besar itu. Akibat dari minum khamar, akibat dari judi itu. Ya. Dijelaskan ya. Apa itu syirik ya? Dijelaskan syirik juga. Akibat dari kesyirikan apa? Nah itu. Susah. Kita kalau nggak usaha mau makan apa gitu. Nah itu juga ada perkataan-perkataan kayak gitu. Iya. Padahal syirik maksudnya ya dari kalbu. Dari kolbu ya, hati itu berat ya emang. Yang benar makan kan kalau. Iya. Kita nggak usaha mau makan apa sok gitu di masjid lain datang ragu-ragu di langit gitu. Dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawabannya, yaitu akan ditanya apakah telah menunaikannya sehingga derajat kalian tinggi serta mendapatkan manfaat, atau kalian tidak menunaikannya sehingga menjadi hujah yang akan melawan
kalian sebagai suatu kekufuran dari kalian dengan nikmat itu. Al-Quran itu hujjatul laka au alaik, yaitu. Jadi akan membantah kita justru ketika kita tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu juga akan membantah. Ya, jadi membantah. Sudah tahu tidak dijalankan lah. Iya. Tidak isinya maksudnya ini. Bisa jadi gitu ya, orang yang tahu tapi tidak menjalankan nanti akan dibantah oleh Al-Quran. Terus juga orang yang tidak membacanya apalagi orang yang mengabaikannya. Yang baca aja belum dituntut. Iya. Tidak melaksanakan isi Al-Quran. Makanya itu yang dikhawatirkan oleh Rasul ya. Bahwa Al-Quran itu akan jadi mahjurun, akan diabaikan. Ya kita lihat aja. Di mana-mana kalau yang namanya mengkaji Quran, mengkaji tahsin atau kaji tafsir, ya pastilah palingnya seorang dua orang gitu. Kan sudah diabaikan Al-Quran itu. Sehari-hari kita di rumah ya ada Al-Quran tuh. Tapi jadi pajangan doang, jadi simpanan di rak, bahkan berdebu gitu ya. Dia nuntut katanya benar gitu. Kalau Iya. nggak dibaca gitu. Iya nanti nuntut kita itu teh Al-Quran itu. Al-Quran itu nanti akan nuntut kita kalau nggak dibaca. Setahun sekali. Iya. Al-Quran ini banyak saya beberapa. Nah itu. Al-Quran banyak sih nih kan. Ini nggak ada baca itu kebanyakannya. Sampai model surat Yasin itu bukan Al-Quran. Yang surat Yasin kan ada yang segini gitu. Ya. Itu Ya itu juga termasuk Al-Quran. Ya surat Yasin juga termasuk Al-Quran. Hanya ya Al-Quran bukan hanya surat Yasin gitu. Banyak dari ayat berkah namanya ayat 1. Nah itu. Jadi akan menjadi hujah buat kita kalau kita tidak mengamalkannya. Dan pula disebutkan bagaimana terkait dengan Al-Quran, apakah kita sudah memenuhi haknya sehingga Al-Quran menjadi hujah bagimu atau tidak memenuhinya sehingga menjadi hujah atasmu, akan dituntut menjadi dibantah nanti oleh Al-Quran. Karenanya yang ditanya duluan itu diantaranya orang yang alim, ya, berat. Makanya kalau jadi orang yang di mimbar, orang yang menyampaikan seperti ini itu berat sekali, berat. Ya. Makanya kalau dikatakan ini cita-cita, aduh, gimana? Ya. Karena nanti akan ditanya. Allah bertanya ya, kepada kita, apakah kita berniat ikhlas ya, untuk mengharap wajah Allah ya, atau kita hanya ingin disebut qori, ingin disebut orang terkenal, disebutlah kiai, ustadz ya. Disebutlah orang yang suka ada di mimbar gitu ya, gitu, suka menceramah, yang suka dijadwal gitu. Apakah demikian? Ditanyalah ya kepada seorang alim ya. Apakah ilmu itu sudah diamalkan ya. Berat berat.
Apakah ilmu itu sudah diamalkan? Itu ilmu hafalan sekian, aduh, sudah diamalkan belum? Insya Allah. Tanyakan juga kepada orang yang senantiasa bersedekah. Tanyakan, apakah sedekah itu mengharap ikhlas ya gitu, mengharap wajah Allah ya, ikhlas, atau hanya ingin disebut dermawan gitu. Gitu. Bisa jadi orang itu kan jawab iya, jawabannya iya, ikhlas ya, mengharap wajah Allah. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau telah berdusta. Insyaallah. Dia diseret ke neraka. Masyaallah. Kalau ke anak sedekah bukan? Apa? Memberi makan ke anak-anak gitu. Sedekah anak. Ke istri sedekah itu juga. Nah itu akan ditanya ya, pada seorang alim, pada seorang yang senantiasa membaca Quran, pada orang yang di mimbar, itu akan jadi orang yang pertama dijawab apa ditanyakan. Insya Allah ya. Makanya kalau benar-benar kita mengoreksi niat kita, aduh, insya Allah si jauh gitu. Apalagi menjadi orang yang pertama ditanya, aduh, ini yang jadi cambuk buat kita ya. Terkadang kita itu terlalu berretorika lah, terlalu berorasi kita itu. Wah, saya akan begini, saya akan begitu ya. Terlalu berjanji kita itu ya. Nanti nanti di hari kiamat ditanyakan Utang ya. iya, mana janji yang ini ya gitu. Kadang gampang melakukan atau berkata itu, saya akan begini, saya akan bikin program ini, saya akan program gitu, bikin terus juga terkadang saya akan begini itu. Mudahnya kita berbicara ya, beretorika itu mudah, tapi sejauh mana kita bisa mengamalkan dari apa yang kita katakan, itu yang akan pertama ditanyakan. Sampai sejauh mana ya. Nah itu para penceramah ya. Makanya ini kalau bahasa ayat seperti ini ya gebek gitu ya. Gimana nanti akan ditanya, nanti bagaimana nanti kesudahannya di akhirat tuh. Bergetar harusnya hati kita ya. Tapi harusnya membuahkan amal juga ya. Jangan sampai ya bergetar nangis, bisa nangis ya. Tapi nggak membuahkan khusyuk, tidak membuahkan khudu ya, tidak menjadi orang yang khusyuk dalam sholatnya atau bertambah tunduk patuh kepada Allah, cuman sekedar nangis ya. Semua orang juga bisa nangis ya. Ketika adanya musibah ya, semua orang bisa bertakbir ya, beristighfar ya. Tapi sampai sejauh mana dia tunduk patuh kepada Allah, nah itulah menjadi pertanyaan. Nah, sinilah kita perbaiki diri kita agar kita meningkatkan kesetiaan kita pada Al-Quran, dan kelak semoga Allah meringankan, mudahkan nanti ketika kita ditanya di hari kiamat. Itu saja dahulu yang bisa dibahas. Insyaallah di hari esok, hari Jumat ya, berarti di ibadah salat asar ya. Besok Jumat itu? Iya. Kamis berarti. Kadang-kadang teringat kenapa ya? Iya. Jumat. Baik. Wallaahu minkum, wallaahu fikum.
Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina wa taqabbal wa inni ala dzikrika wa syukrika ya muqallibal qulub sabbir qalbi dini ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik inna sadawat wa afafa aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.